Transportasi udara saat ini masih tetap menjadi primadona bagi masyarakat yang hendak bepergian ke suatu tempat dengan alasan efisiensi waktu. Namun, ada sisi gelap dalam dunia penerbangan seperti beberapa kasus hilangnya sebuah pesawat yang hingga saat ini belum bisa terpecahkan. Salah satu kejadian hilangnya pesawat yang hingga saat ini masih menjadi misteri adalah pesawat Cessna 182L yang terintegrasi dengan nama VHDSJ. Pesawat itu diterbangkan oleh Frederick Valentich. Untuk mengetahui kisahnya, mari kita bahas lebih dalam. Frederick Valentich adalah seorang pilot berkebangsaan Australia yang baru berusia 20 tahun ketika hilang. Ia menyewa pesawat bermesin tunggal dari Bandara Moorabbin di Victoria menuju ke King Island, Tasmania untuk menangkap seafood. Ia dilaporkan hilang saat terbang melintasi Selat Bass di antara Pulau Tasman dan Australia pada 21 Oktober 1978. Saat itu, dia baru mengantongi 150 jam terbang dan memiliki rating instrumen kelas 4. Ia mendapatkan izin untuk terbang di malam hari dengan satu ketentuan, yaitu cuaca cerah. Ia pernah 2 kali mendaftar ke Royal Australian Air Force, tetapi tidak lolos karena pendidikannya belum cukup. Frederick adalah anggota Air Training Corps. Dia sangat menyukai dunia penerbangan. Ia mempunyai niat untuk menjadi pilot komersil, tetapi ia juga mempunyai rekor yang kurang baik. Ia 2 kali gagal dari 5 ujian untuk mendapat izin penerbangan komersil. Dan yang terakhir, sebelum ia dinyatakan hilang, ia juga gagal dalam 3 subjek untuk izin penerbangan komersil. Ia pernah mengalami insiden penerbangan, bahkan pernah mendapatkan peringatan karena dengan sengaja menerbangkan pesawatnya masuk ke dalam awan. Frederick Valentich berencana untuk menerbangkan pesawat dari Melbourne ke King Island. Ia terbang seorang diri. Saat itu, pada Sabtu sore pukul 18.19, sebelum terbang, ia sudah mengonfirmasikan penerbangannya pada unit pelayanan penerbangan Melbourne. Tidak ada kecurigaan karena Frederick dianggap kompeten untuk menyelesaikan penerbangannya. Menurut rekam komunikasi antara Valentich dengan Steve Roby, seorang petugas di Service Office Melbourne pada pukul 19.06 waktu setempat, Valentich melapor tengah diikuti oleh sebuah pesawat lain. Namun, ATC mengatakan bahwa tidak ada pesawat lain selain Cessna 182L yang diterbangkan oleh Valentich. 3 menit kemudian, pada pukul 19.09, Valentich kembali melapor bahwa pesawat itu semakin mendekat. Saya tidak dapat menegaskan. Itu terlihat terang. Menurut saya, seperti lampu pendaratan. Pesawat ini baru saja melewati saya setidaknya 1000 kaki di atas, kata Valentich. Pesawat asing itu melakukan manuver orbit di atas Cessna 182L-nya. Sambil menyinarinya dengan cahaya, hal-hal menjadi semakin mengerikan. Di mana Valentich melaporkan bahwa pesawat misterius itu bermain dengannya. Kelihatannya dia memainkan semacam permainan. Katanya, dia terbang di atas saya 2-3 kali pada suatu waktu dengan kecepatan yang tidak dapat saya identifikasi. Pukul 19.12, Valentich kembali melapor. Ia mengatakan ada masalah pada mesin pesawatnya, tapi ia masih bisa mengendalikannya dan melanjutkan perjalanan. Kemudian, setelah suasana hening, Valentich melaporkan bahwa benda terbang yang ia laporkan tadi bukanlah sejenis pesawat. ATC meminta agar pemuda 20 tahun itu melakukan identifikasi atas UFO tersebut. Ia tidak tahu tipe pesawat itu. Hanya saja ia melihat bahannya terbuat dari besi dan mampu terbang dengan kecepatan tinggi.
Menurut deskripsinya, badan pesawat itu seperti logam dengan permukaan yang mengkilap berbentuk panjang metalik dengan 4 lampu hijau yang terang. Pada satu titik, pesawat itu hilang sebelum tiba-tiba muncul kembali di sisi lain. Ini melayang dan ini bukan pesawat terbang. Itu adalah kata-kata terakhir Frederick Valentich. Terjadi keheningan selama 17 detik sebelum akhirnya terdengar suara bising dan sambungan dengan ATC mendadak terganggu dengan suara benturan dan gesekan benda metal. Namun entah mengapa, pesawatnya tak juga tampak di King Island. Setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Valentich seharusnya sudah mendarat sebelum pukul 19.30 waktu setempat sesuai jadwal. Kejadian inilah yang kemudian dikenal sebagai misteri Frederick Valentich. Menurut laporan, sesaat menjelang hilang, muncul sebuah objek terbang yang tidak teridentifikasi atau UFO di dekat pesawat yang diterbangkan oleh Valentich. Hilangnya pesawat yang diterbangkan Frederick Valentich membuat dibentuknya tim pencarian. Pencarian di laut dan udara dilaksanakan. Pencarian dilakukan dengan pesawat RAF Lockheed P-3 Orion dan 8 pesawat sipil lain. Pencarian itu bahkan mencapai jarak 1000 mil persegi, tetapi tidak menghasilkan apapun. Pencarian Frederick Valentich ini dihentikan pada 25 Oktober 1978 setelah tim pencarian tidak berhasil menemukan apapun. Pencarian selama 4 hari ini benar-benar nihil karena tidak ada bangkai pesawat, serpihan, pelampung atau barang-barang pecahan lainnya dari pesawat yang dapat ditemukan. 2 hari kemudian, pada 27 Oktober 1978, rekaman pembicaraan antara Frederick Valentich atau Delta Sierra Juliet dengan Steve Roby dari unit penerbangan Melbourne pun dirilis. Menanggapi rilisnya percakapan terakhir Frederick Valentich tersebut, sang ayah Guido Valentich buka suara. Ia yakin anaknya masih hidup dan kemungkinan besar memang telah diculik. Ia mengatakan bahwa putranya adalah orang yang jujur yang tidak mungkin akan membuat-buat cerita, apalagi menyangkut nyawanya sendiri. Yang Guido khawatirkan adalah anaknya dibebaskan di daerah yang berbeda, sangat jauh dari tempat ia dibawa. Ayah Frederick Valentich mengatakan bahwa anaknya sangat menggemari hal-hal yang berkaitan dengan UFO dan telah menonton banyak film serta mengumpulkan artikel tentang topik tersebut. Ia ingat bahwa sang anak pernah berkata kalau adanya UFO merupakan salah satu hal yang sangat ia takuti saat sedang menerbangkan pesawat. Karena hal tersebut, ada kemungkinan bahwa Frederick Valentich merasa paranoid ada UFO di atas pesawatnya, sehingga ia tidak bisa mengontrol laju Cessna-nya. 5 tahun setelah kejadian, ada sebuah pencerahan dalam pencarian Frederick Valentich. Sebuah flap mesin ditemukan di Pulau Flinders. Penyelidikan dilanjutkan, dan Biro Investigasi Keamanan Udara Australia menyatakan bahwa bagian penutup mesin pesawat itu merupakan bagian dari Cessna 182, jenis pesawat yang diterbangkan Valentich. Hilangnya Frederick Valentich bersama Cessna 182 yang dia terbangkan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hal itu disebabkan oleh minimnya bukti yang bisa membuat pihak berwajib memberi kesimpulan. Meskipun begitu, ada beberapa analisis atau opini yang beredar seputar misteri Frederick Valentich yang hilang dan belum kembali. Opini pertama, Frederick mengalami kecelakaan pesawat. Ada kemungkinan dia mengemudikan pesawat secara terbalik karena kebingungan atau panik, sehingga cahaya hijau yang dia lihat merupakan pantulan pesawat pada air laut. Selain itu, Cessna memiliki sayap yang cukup tinggi dan dengan gravitasi kemungkinan pesawat terbalik cukup tinggi. Opini kedua,
Pesawat yang diterbangkan Valentich mengalami masalah mesin sehingga pesawat harus terjatuh di laut dan hancur sebelum masuk ke dalam laut. Didukung juga oleh pernyataan seorang saksi yang melihat pesawat menukik tajam ke bawah seperti akan jatuh di sekitar 2 km dari Apollo Bay, Victoria, Australia. Opini ketiga, Valentich mungkin melakukan bunuh diri. Namun kemungkinan ini kemudian dihilangkan karena dokter dan rekan-rekan Frederick Valentich mengatakan bahwa dia tidak sedang mempunyai masalah dalam kehidupannya maupun permasalahan mental. Opini keempat, Valentich mungkin memang benar melihat UFO. Bisa jadi ia panik lalu celaka, atau bisa jadi ia diculik, atau bisa jadi pesawatnya dihancurkan oleh benda yang ia lihat terbang di atas pesawatnya. Teori ini disesuaikan dengan pengakuan beberapa orang yang mengatakan bahwa melihat cahaya hijau di langit pada malam hari sebelum Valentich menghilang. Opini kelima, menurut teori yang dijelaskan oleh pensiunan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat James McGaha dan penulis Donnie Kell, hilangnya Valentich murni disebabkan karena kecelakaan tunggal. Mereka menilai bahwa pemuda 20 tahun itu minim pengalaman, mengalami disorientasi dan ilusi penerbangan, lepas kendali dan kemudian jatuh di lautan. Sementara cahaya yang dilihat olehnya merupakan pancaran sinar Venus, Mars, Merkurius, atau bintang Antares. Teori keenam, Departemen Transportasi melalui juru bicaranya Ken William, seperti dilansir Associated Press, mengatakan bahwa sangat lucu dan tidak masuk akal saat orang-orang mencoba mengaitkan insiden hilangnya Frederick Valentich dengan UFO. Setelah cerita itu keluar, ada laporan yang bertentangan tentang mengapa pilot yang tidak berpengalaman tersebut menuju ke pulau itu. Valentich memberitahu ayahnya bahwa ia akan keluar untuk menangkap udang karang. Tapi kepada petugas penerbangan ia mengatakan bahwa ia menjemput beberapa teman. Pertanyaan mengganjal lainnya adalah mengapa Valentich tidak memberitahu ke Bandara King Island tentang niatnya untuk mendarat. Bagi penggemar alien dan UFO, tentu hilangnya Valentich langsung menjadi bahan analisis yang memancing diskusi. Indikasi dalam laporan Valentich yang melihat pesawat berukuran besar terbuat dari besi, ada 4 lampu berwarna hijau, pesawat yang dia tidak kenali tipenya, serta mampu terbang dari kecepatan tinggi, membuat dugaan ada keterlibatan UFO menguat. Sebagian orang percaya bahwa UFO atau alien mau menculik manusia untuk dijadikan bahan penelitian. Paul Norman, seorang ahli UFO, berpendapat bahwa hilangnya Valentich melibatkan extraterrestrials atau alien. Ia juga menyampaikan bahwa pendapatnya itu didukung oleh keterangan Valentich dalam laporannya, dan ada saksi melihat cahaya hijau bergerak secara vertikal mendekati pesawat Valentich. Sebuah organisasi peneliti UFO yang berdomisili di Phoenix, Arizona, ikut menganalisis misteri hilangnya Frederick Valentich. Mereka menyatakan mempunyai barang bukti berupa foto yang diambil oleh seorang petani lokal. Foto itu memperlihatkan adanya sebuah benda asing yang keluar dari laut di dekat mercusuar Cape Otway. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah foto benda misterius yang terbang itu asli atau rekayasa. Penelitian itu ditujukan untuk menghapus kemungkinan adanya salah cetak atau karena efek cahaya tertentu. Setelah diteliti, ternyata foto itu keasliannya tidak bisa dipungkiri. Benda yang terbang itu dinyatakan sebagai benda padat yang tidak diketahui secara jelas jenisnya. Misteri hilangnya Frederick Valentich sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya dan Cessna yang ia terbangkan? Bagaimanapun, misteri itu tidak pernah terungkap. Sekarang, semua yang tersisa dari penerbangan Frederick Valentich adalah sebuah plakat
di mercusuar Otway untuk memperingati kepergiannya yang aneh. Demikian cerita tentang misteri Frederick Valentich yang hilang dan belum kembali. Apa kamu termasuk orang yang percaya UFO dan alien? Atau kamu yakin kalau misteri Frederick Valentich yang hilang dan belum kembali adalah murni kecelakaan? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. The story is over. Sampai jumpa.